Oke, pada video kali ini kita masuk di bab 22, yaitu DNS Server Authoritative Server. Materi yang akan kita bahas yaitu konsep authoritative DNS Server, clone Debian untuk web server, konfigurasi file, dan yang lainnya. Dan untuk materi yang pertama adalah konsep authoritative DNS Server. Oke, kita lihat pada topologinya. Oke, jadi pada bab sebelumnya yang mana kalian melakukan konfigurasi just and forwarding server, itu kurang lebih seperti ini fungsinya. Jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses contohnya facebook.com, maka nantinya klien tersebut akan menghubungi local DNS server IP address apa dari domain facebook.com itu. Namun local DNS server tidak langsung melakukan DNS transfer, tetapi local DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke google.com, yang mana google.com ini memiliki seluruh domain atau IP address yang ada pada internet. Dan nantinya google.com yang akan memberikan IP address dari facebook.com ini. Dan barulah local DNS server memberikan IP address facebook.com. Dan barulah client server mengakses facebook.com. Dan barulah klien mengakses facebook.com melalui IP tersebut. Dan barulah klien mengakses facebook.com melalui IP address public. Nah, berbeda dengan authoritative server, yang mana kita menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi, jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu local DNS server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di dalam local DNS server, yang mana itu tidak perlukan metode untuk meminta atau request ke google.com. Jadi kelebihannya kita bisa singkat waktu dan mempercepat peregresan data untuk menuju ke suatu internet. Jadi misal saya ingin pergi ke facebook.com, namun local DNS server tidak perlu meminta ke google.com, sehingga ini mempercepat saya menuju ke server facebook.com. Oke, materi berikutnya adalah clone Debian untuk web server. Kita lihat pada topologinya. Jadi, kenapa kita harus melakukan cloning pada lab kali ini? Karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien request sebuah domain dan local DNS server langsung akan menjawab beberapa IP address domain tersebut. Bisa dilihat di sini terdapat dua server, yaitu yang pertama local servernya dan yang kedua adalah web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest ataupun meminta domain dan juga IP address-nya melalui local DNS server yang sudah ada. Lalu di sini kalian bisa close saja Debian servernya, oke? Ada Debian servernya, kalian bisa power off. Lalu di sini klik kanan, lalu klik yang clone. Lalu untuk name-nya web server. Lalu di sini kita next. Lalu ini full clone, lalu next. Lalu kita finish. Lalu kita tunggu cloningannya sampai selesai. Oke, ini sudah ada ya. Lalu setelah itu kalian bisa start saja web servernya. Lalu di sini kita bisa login terlebih dahulu. Oke, router Debian, enter, lalu masukkan passwordnya. Oke, IP address-nya sendiri di sini masih sama dengan IP address pada Debian server, yaitu 10.10.10.2. Nah, ini kita bisa ganti dengan masuk ke root terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya, lalu cd, lalu kita masukkan perintah nano /etc/network/interface. Di sini kita ganti menjadi static. Address-nya diganti menjadi 10.10.10.4, lalu next busnya masih sama, gateway-nya juga masih sama, lalu kalian bisa simpan dengan ZRLX, lalu enter. Lalu kita restart dengan sistem ctl restart networking. Lalu enter. Berhasil ya. Lalu kita IP add. Oke, dia sudah update. Di sini kita coba ping 88. Oke, dia TTL ya. Lalu kita coba juga ping google.com. Oke, dia juga TTL. Lalu selanjutnya kita akan merubah hostname-nya pada perintah nano/etc/host.
Enter. Di sini kita ganti menjadi SVR 3 min Debian. SVR 3 min Debian. Lalu kalian bisa save dengan ctrlx. Lalu enter. Lalu di sini kita bisa ping ke SVR 3 min Debian. Oke, berhasil ya. Sekarang kita sudah berhasil mengcloning Debian sebagai web server. Materi berikutnya adalah konfigurasi zone file. Di sini kita akan membuat web server atau 10.10.10.4 ini sebagai web server. Lalu server 1 atau Debian server ini sebagai local DNS server. Jadi pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi Autoris DNS server secara langsung. Nah, di sini saya sudah ada web server atau Debian server cloningan. Untuk di sini hostname-nya belum berubah. Jadi di sini saya akan coba ubah ulang menggunakan perintah hostname ctl set min hostname svr3 min debian. Lalu enter. Di sini saya coba exit. Lalu di sini kita akan exit ke login. Exit. Oke, sudah berubah ya. Di sini saya coba masuk. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root ransomware. Lalu masukkan passwordnya. Di sini kita harus menginstal bin 9 terlebih dahulu dengan apt install bin 9. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, jika sudah kita masuk ke dalam /etc/bin dengan cd/etc/bin lalu enter. Lalu di sini kita ls. Di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Untuk yang pertama, kita akan forwarding zone pada name.conf.local. Kita masukkan perintah nano name.conf.local, lalu enter. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Di sini kita ketikkan zone.rara.com, lalu enter. Lalu kita tab, lalu ketikkan tipe master titik koma, lalu enter lagi, lalu tab, lalu ketikkan file ketik /etc/bin/db.rara, lalu kita berikan titik koma, lalu enter lagi, lalu berikan kurung kurwawa dan titik koma. Oke, sudah. Dan sekarang kita akan konfigurasikan reverse zone-nya. Di sini kita harus mengkonfigurasi IP address-nya. Lalu kita ketikkan zone petik 10.10.10.in min @arpa. Lalu dikasih petik 2 lagi. Lalu kurung kurwawa, enter, tab, lalu ketikkan tipe master, lalu titik koma, enter, lalu tab, lalu ketikkan file petik 2/etc/bin/db.10, lalu ketik titik koma. Oke, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa simpan dengan ctrlx, lalu enter. Lalu di sini kita cap names.conf.local. Nah, ini dia konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan. Berikutnya adalah konfigurasi forwarding file. Pada materi sebelumnya, kita belum membuat file yang bernama db.rara pada file bin. Nah, caranya kalian bisa masuk ke dalam /etc/bin, lalu kalian bisa ls. Nah, di sini terdapat contoh ataupun file yang sudah diberikan oleh bin 9 untuk template, sehingga kita tinggal merubahnya. Jadi sekarang kita akan membuat file yang bernama db.rara sebagai penempatan domain name. Kalian bisa copy dengan cp db.local db.rara, lalu enter. Oke, sudah ada ya. Lalu sekarang kita akan nano db.rara, lalu enter. Di sini sudah ada konfigurasi yang mana kita tinggal mengganti. Yang pertama adalah pada bagian localhost ini kita ganti domainnya. Saya akan ganti dengan rara.com. Lalu pada root juga kita ganti localhostnya, yaitu rara.com juga. Nah, lalu terdapat serial number juga yang perlu kita ubah. Di sini saya ubah menjadi 5. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi name servernya. Jadi kita bisa ganti pada localhost ini yang di bawah. Localhost ini menjadi ns1.rara.com. Seperti ini. Lalu juga di bawah ns1 ini bisa kita ubah menjadi IP address, yaitu IP address dari web servernya. Di sini kita ubah menjadi 10.10.10.2.
Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan jadi web servernya, yaitu dengan perintah tab in, lalu tab lagi A, lalu tab, lalu masukkan IP address web servernya, yaitu 10.10.10.4. Dan kita buat parameter baru, yaitu dengan www tab in tab channel tab lara.com. Oke, mungkin itu saja. Kalian bisa simpan dengan ctrl+x, y, lalu enter. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi reverse file. Sekarang kita akan konfigurasi reverse file, yang mana untuk konfigurasi reverse file kita akan lakukan pada file dengan nama db.10. Di sini kita akan membuat file db10 dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh bin9, yaitu db.127. Lalu di sini kita ketikkan cp db.127, lalu db.10. Lalu enter, lalu di sini kita ls. Lalu sekarang kita bisa ketikkan nano db.10, lalu enter. Nah, di sini dia juga sudah menyediakan template-nya, sehingga kita tinggal ganti-ganti saja. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi reverse domain, yang mana pastinya kita akan mengkonfigurasi domain dengan name-nya juga seperti pada forwarding zone. Kalau saya ganti menjadi rara.com, lalu untuk root-nya saya juga akan ganti dengan rara.com juga. Lalu untuk serialnya saya ganti menjadi 5. Sekarang kita akan konfigurasi pada reverse-nya. Nah, yang pertama ini terdapat nama server kita ubah menjadi. Nah, yang pertama di sini kita ubah menjadi ns1.rara.com. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.rara.com ini benar-benar router 10.10.10.2 ini. Kita enter. Lalu kita ketikkan 2, tab, lalu in, lalu tab lagi, lalu ns. ns, lalu tab lagi. Lalu di sini ns1.rara.com. Lalu enter. Nah, lalu ini kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa sih web server yang sebenarnya. Jadi ini kita menentukan lagi konfirmasi bahwa memang 10.10.10.4 adalah server kita. Lalu di sini kita ubah menjadi 4, lalu www.rara.com. www.rara.com. Buat mengingat itu saja, kalian bisa simpan dengan ctrl+x, y, lalu enter. Lalu materi yang berikutnya adalah verify konfigurasi restart server. Jadi pada materi kali ini kita akan memastikan bahwa tidak ada error ataupun masalah pada konfigurasi yang sudah kita lakukan di materi-materi sebelumnya. Oke, di sini kita buka VM-nya. Pertama kita lihat dulu pada get db.rara. db.rara, enter. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita juga get db.10, lalu enter. Oke, berhasil ya, konfigurasinya tersimpan. Nah, jika kalian ingin mengganti, maka jangan lupa untuk mengganti serial number-nya. Nah, jadi untuk mengeceknya, yang pertama kita bisa masukkan perintah name min check count. Ini kita mengecek seluruh file yang memiliki nama name kita. Oke, enter. Oke, jika kosong maka tidak ada masalah apapun. Jadi di sini kita ngecek apakah ada terdapat masalah pada domain rara.com pada konfigurasi db.rara, yaitu dengan perintah name injection rara.com db.rara. Jika outputnya seperti ini, waktu serialnya 6, berarti berhasil. Lalu yang selanjutnya kita cek apakah 10.10.10.4 ini berhasil digunakan sebagai web servernya. Dengan konfigurasi ini kita bisa ketikkan perintah checksum 10.10.10.in min enter.alpha db.10. Lalu kita enter. Oke, ini juga berhasil. Dan sekarang kita lakukan adalah sistem ctl restart bin 9. Sistem ctl restart bin 9. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Kita sudah mengkonfigurasi bahwa tidak ada error pada seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan. Lalu materi yang terakhir pada bab 22 ini adalah pengujian autoritatif DNS server. Kita buka pada VM-nya. Oke, di sini kita akan menguji apakah seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan pada materi-materi sebelumnya ini bisa kita uji melalui klien. Dan di sini kita masuk ke klien. Kita buka kliennya. Lalu di sini kita masuk ke sudo nano/etc/result.com, lalu enter, lalu masukkan passwordnya, lalu enter.
Untuk yang server 8.8.8.8 ini kita disable dulu. Disable. Dan di bawah sini kita akan mencoba untuk menggunakan resolver baru dengan name server 10.10.10.2 atau yang mengarah ke local server. Lalu kita simpan dengan ctrlx, lalu enter. Lalu sekarang kita akan lakukan konfigurasi Hitotic dengan perintah rara.com. Nah, di sini sudah terjawab ya bahwasanya rara.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4 dan siapa yang memberikan IP address ini, yang memberikannya adalah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan DNS servernya yaitu domainnya ds1.rara.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan pada materi sebelumnya. Jadi kita bisa request rara.com ini merupakan domain dari IP apa, yaitu IP-nya 10.10.10.4. Lalu local DNS-nya adalah ns1.rara.com. Lalu IP-nya adalah 10.10.10.2. Itu untuk DNS lokalnya. Oke, mungkin itu saja, kita sudah berhasil dalam melakukan seluruh konfigurasi pada bab ini. Oke, mungkin itu saja untuk bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.